Kita semua doakan agar pemimpin kita dari mulai atas sampai bawah semoga menjadi pemimpin yang amanah, yang adil, yang sayang kepada rakyatnya. Amin Allahumma. Segenap tokoh masyarakat, lembaga adat yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu, serta yang kami muliakan Bapak Ibu jamaah hadirin yang semuanya hadir di dalam musola Sa'adatus Sholihin. Sa'adah artinya bahagia, sholihin adalah orang-orang yang soleh. Artinya apa? Jika mau bahagia, maka harus menempuh jalan orang-orang soleh yang hadir, yang rutin, yang memakmurkan musola Sa'adatus Sholihin. Semoga kita semua dikaruniakan Allah menjadi pribadi-pribadi yang soleh dan solehah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah dengarkan bersama pembacaan Maulid berjanji, kita sama-sama mahalul qiyam, sudah pula dihidangkan, insyaallah hati kita tenang, tempat duduk kita nyaman, yang tadi sudah duduk dari ba'da isya, tadi sudah berdiri, karena biasanya kalau kami mengajar di dalam kelas, kalau terlalu lama duduk harus ada ice breakingnya dengan cara diberdirikan. Tadi sudah ya, mudah-mudahan yang tadinya sudah menguap, sudah mengantuk, maka insya Allah kembali lagi bersemangat. Kita akan sedikit mengulas tentang kisah perjalanan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita ini umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, umat yang terakhir. Setelah kiamat nanti tidak ada lagi kehidupan di alam dunia. Maka kita ditakdirkan sebagai umat yang paling akhir dan paling mutakhir, yang dalam istilah lain kita adalah umat yang paling bungsu, atau dalam bahasa Jakartanya umat yang bontot. Dan biasanya anak bontot itu, Bapak Ibu pasti punya anak-anak bungsu, anak yang lahir paling akhir, itu rata-rata biasanya rada sengke. Bahasa Betawinya itu rada sengke. Apa itu rada sengke? Rada sengke itu adalah kalau pengen apa-apa kudu diturutin, kalau ndak ngambek. Anak bontot biasanya membantu pekerjaan rumah ndak mau, nyuci piring ndak mau, nyuci baju ndak mau, nyapu ngepel apalagi, giliran makan maunya enak. Anak bontot kita tuh, apalagi cewek anaknya, maunya manja terus sama ayahnya. Itu sengke. Nah, kita sebagai umat yang bontot sama. Kita ibadah jarang, maksiat doyan, gibah ngomongin orang tiap hari, baca Quran jarang-jarang, giliran mati pengen masuk surga. Kita tuh umat bontot maunya masuk surga, tapi yang kita lakukan sehari-hari rasa-rasanya masih jauh panggang daripada api. Maka di kesempatan malam hari ini kita sama-sama menjawab, apakah kira-kira warga RT 10 Sungai Buluh ini pantas untuk masuk surga? Pantas masuk surga? Pantas. Pede sekali. Oke, pantas ya, kita buktikan malam ini. Jadi saya pengennya berharap tidak pantas begitu. Pantas pula jawabnya. Pantas masuk surga? Pantas. Sebab memang kita sudah punya kuncinya. Apa kunci surga? Miftahul jannah la ilaha. Maka kata Nabi, Allah mewahyukan kepada Nabi, semua umat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam akan dimasukkan ke dalam surganya. Amin Allahumma amin. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kemudian kita merasa pantas,
Maka kata Allah di dalam Al-Quran, orang yang akan dimasukkan surgaku adalah orang-orang yang hatinya suci dan bersih, yang amal solehnya banyak, yang tidak pandai, yang tidak rajin berbuat maksiat. Kita tentu ingat bapak datuk moyang kita, baginda Nabiullah Adam alaihi salam. Apa yang dilakukan Nabi Adam? Beliau melakukan dosa maksiat sekali, yaitu memakan buah khuldi. Khuldi itu artinya keabadian. Memakan sebuah buah atas hasutan setan, lalu kemudian dihukum dengan dilemparkan ke alam dunia menjadi khalifah fil ard. Nabi Adam melakukan satu kali maksiat, hukumannya dikeluarkan dari surga. Kita berapa? Dari mulai procot lahir sampai sekarang, berapa banyak dosa dan maksiat yang sudah kita kerjakan? Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain daripada berbuat maksiat, Allah menghukum juga yang namanya iblis, dilemparkan juga dari surga sebab sebuah sifat yang namanya adalah sombong. Iblis, Bu, tahu iblis? Kenal iblis? Berkawan dengan iblis. Iblis itu pernah tinggal di surga, sehingga kalau dia sombong wajar. Kita manusia, surga saja belum tentu, sombongnya bukan main. Betapa sering kita menyombongkan diri. Sombong itu apa? Menolak kebenaran, menutup kuping rapat-rapat jika ada yang memberi nasihat. Sehingga kita bukan iblis, kita bukan malaikat, kita bukan nabi, kita adalah anak turun Nabi Adam yang nantinya kita akan kembali ke kampung halaman kita, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dosa kita banyak, pahala kita sedikit. Tapi kata Nabi, yang memasukkan ke surga itu bukanlah amalan. Yang memasukkan ke surga itu bukanlah pahala. Yang memasukkan ke surga bukan betapa banyaknya kita berbuat amal, betapa seringnya kita sholat. Tapi yang bisa memasukkan kita ke surga adalah rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain rahmat, apalagi yang bisa memasukkan kita surga? Adalah cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pertanyaan berikutnya, apakah Bapak Ibu cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah cinta? Orang kalau cinta tidak hanya sekedar berkata-kata, sebab cinta bukan hanya dikatakan, tapi dia butuh dengan pembuktian. Misalnya ada cowok cewek, pasangan muda sedang jatuh cinta, lalu kemudian cewek bertanya kepada si cowok, "Abang, apakah kau cinta kepadaku?" "Cinta mati aku deh, mentok, I love you full," katanya. Apa buktinya? Apakah abang berani menghadap orang tuaku, meminangku, melamarku, mengajakku nikah? Karena perempuan tidak butuh hanya kata-kata. Walaupun gombal sering dilempar, walaupun untayan kata-kata manis sering dilantunkan, tapi itu tidak cukup. Dek, kalaupun cahaya rembulan enggan untuk menampakkan sinarnya, maka cukup senyumanmu yang menggantikannya, kata si abang-abang ini. Tapi perempuan tidak cukup hanya sekedar kata-kata, maka dia paksa pemuda itu untuk datang ke rumahnya menghadap kepada ayahnya. Maka cinta kita kepada Nabi tidak cukup hanya dengan berkata, "Ustaz, aku cinta mati kepada Nabi." "Kiai, aku cinta mati kepada Nabi Muhammad SAW." Tak cukup. Dengan apa kita membuktikannya? Dengan apa kita menyatakan cinta kita?
cara menyatakan cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW adalah dengan cara sering menyebut namanya. Man ahabba syai'an katsura dzikruhu. Orang yang cinta terhadap sesuatu, dia sering menyebut-nyebutnya. Walaupun raganya tak nampak, walaupun badannya jauh, tapi namanya terpatri dalam dada, terpatri dalam jiwa. Sehingga tanpa sadar, di setiap kesempatan, di setiap keadaan, dia sebut nama kekasihnya. Dan ketika kita cinta kepada Nabi Muhammad, maka kita sering menyebutnya dengan cara bersolat. Tak sedikit pun berlalu tanpa bayanganmu. Ada lagunya tuh dangdut. Tak pernah sedetik, sedikit, semenit, sejam lewat tanpa pernah dia namanya terlintas dalam benaknya. Sehingga kalau kita cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang harus kita lakukan adalah sering-sering bersolat. Dalam sebuah kitab disampaikan minimal jumlah solawat. Kalau di kitab itu disebutkan solawat nariyah. Apa bunyi solawat nariyah? Allahumma sholli sholatan kamilatan wasallim salaman, dan seterusnya. Sehari berapa? Disebutkan jika ingin dilancarkan hajatnya, dikabulkan maksudnya, ditunaikan hajatnya, dilancarkan segala urusannya, diberkahi rizkinya, maka silakan dibaca sebanyak 4.444 kali dalam waktu sehari. Aduh, banyak sekali Ustaz. Tidak sempat kami nyapu, tidak sempat kami ngepel, tidak sempat kami masak. Bapak Ibu, bersolawat bisa kapan saja. Solawat sambil masak, solawat sambil nyapu, solawat sambil ngepel, kecuali ketika berada di dalam kamar mandi. Diam dulu lisannya. Nanti setelah keluar dari kamar mandi, solawat lagi. Kita tengok nenek-nenek kita dulu, orang-orang tua kita yang dulu. Bagaimana kemudian ketika mengasuh anaknya, menyapu sampah yang ada di depan rumahnya sambil menyenandungkan sholawat. Tidak ada alasan untuk tidak melafadzkan sholawat, sebab Nabi pun menerima sholawat kita walaupun kita tidak dalam keadaan suci. Tidak perlu ambil air wudhu untuk kemudian melantunkan sholawat. Sholawat apa saja boleh. Sholawat Ibrahimiyah monggo, sholawat nariyah boleh, sholawat Jibril hayu, sholawat Tibil Kulub silahkan. Kepanjangan Ustaz, saya maunya sholawat yang pendek saja, boleh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Masih terlalu panjang Ustaz, pendekkan lagi. Apa pendeknya kan lagi? Sallallahu ala Muhammad, berarti Allahumma sholli ala Muhammad, sama saja. Itu pendek pula. Sallallahu ala Muhammad, terlalu panjang, pendekkan lagi. Muhammad, 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 terlalu panjang, mati aja. Tidak ada lagi, tidak bisa disingkat. Mat, tidak boleh. Itu bukan sholawat, itu bukan menyebut nama Nabi. Bapak ibu, ibu yang punya laki, yang punya suami yang paling disayang, paling dicinta, secinta sebucin-bucinnya ibu dengan laki ibu, misalnya namanya Udin, mau disebut 4.440 kali sehari pun tidak pengaruh. Udin. Tapi bayangkan kalau kita menyebut nama Muhammad SAW, setiap satu lantunan sholawat Allah janjikan akan memberi ganjaran sebanyak 10 kali lipat kebaikan, dihapuskan 10 keburukan, dinaikkan 10 derajat tingkatan hidup kita. Maka begitu pentingnya kita menyenandungkan sholawat sebagai bukti cinta kita kepada baginda Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholawat apa saja, ibu-ibu majelis taklim suka, rutin, dan paling hafal dengan macam-macam sholawat, dengan berbagai macam langgam dan lagunya.
pakai lagu Jawa boleh, pakai lagu Melayu boleh, pakai lagu Jambi boleh, dengan berbagai macam cara. Yang penting hati kita khusyukkan, kita niatkan bahwa kita benar-benar cinta kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak cukup hanya sekedar bilang cinta, tidak cukup hanya sekedar bilang aku ingin bahwa nanti diberikan syafaat oleh Kanjeng Nabi ketika di akhirat. Nabi juga ingin kemudian membuktikan kepada kita seberapa rutin. Ibu-ibu berapa kali sehari baca sholawat? 3 kali, 5 kali. Setiap ba'da sholat, apakah dalam wirid zikirnya ada sholawatnya? Kalau yang rajin berdoa setelah selesai sholat, ada lantunan sholawat di situ. Sebab doa, adab dalam berdoa jika ingin diterima, maka harus dimulai dengan hamdalah dan sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau perlu diwiridkan, dizikirkan, seperti halnya subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, ditambahkan dengan solawat-solawat tertentu sesuai dengan yang kita sukai, yang kita yakini, yang kita dapatkan ijazah dari guru-guru dan kiai kita semuanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu, bahwa bukti cinta kita harus banyak-banyak Yang kedua, ciri orang yang cinta dengan Nabi adalah selalu mengikuti perbuatan dan tingkah laku orang yang dicintainya. Orang kalau sudah cinta dengan seseorang, apapun yang dia perbuat akan dia sukai. Anak-anak, ada anak-anak tadi ya rame. Anak-anak ada yang mengidolakan Ronaldo? Siapa? Tunjuk tangan. Bagaimana selebrasi Ronaldo setelah menyarangkan bola di dalam gawang? Siu. Tahu dia, hafal dia, gerakannya fasih sekali. Berikut dengan loncatannya, berikut dengan ekspresinya. Sebab dia cinta kepada Ronaldo. Ada lagi bintang baru setelah Piala Dunia kemarin, Haaland namanya. Anak saya laki-laki 3 minta dibelikan semua baju bergambar Haaland. Dan dia setiap hari mendengarkan lagu Haaland. Sebab apa? Sebab dia suka. Sebab dia cinta. Ciri orang cinta adalah mengikuti, mempelajari, dan meneladani apa yang dia sukai, siapapun. Zaman dulu kita masih muda-muda melihat grup band yang kemudian pakai celana yang sangat ketat, di bawahnya tidak ada 1 senti pun yang tersisa. Celana apa namanya? Celana pensil. Pakai celana pensil, padahal jemari kakinya jembreng. Sehingga kalau mau dipakai harus dibungkus plastik terlebih dahulu. Menyakitkan. Dulu model celana jeansnya adalah cutbray yang panjang bawahnya. Lalu mode fashion berganti menjadi celana pensil. Lalu mode fashion pun berganti menjadi celana yang belel-belel. Mode fashion pun berganti. Sekarang yang diidolakan anak-anak muda adalah model celana yang brejel, kelihatan celana dalamnya. Itu sudah banyak diikuti. Sebab apa? Dia mengidolakan artis tersebut. Dia suka terhadap artis tersebut. Potongan rambutnya, ada yang gaya mohak, kanan kiri dihabisi, yang tengah dibiarkan. Ada yang gaya apa namanya? Cuma di atas kuping yang dipotong, di belakangnya dibiarkan panjang. Mulai dari tatanan rambut, mulai dari cara berpakaian, mulai dari cara berjalan, semuanya diikuti, diamati, dan diamalkan setiap hari. Sehingga kita, PR terbesarnya adalah mengatakan kepada anak cucu kita bahwa idola kita yang paling utama adalah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum siapapun. Tidak masalah mereka mengidolakan artis-artis. Tidak masalah mereka mengidolakan pemain bola. Tidak masalah mereka mengidolakan penyanyi-penyanyi lagu-lagu. Yang paling perlu kita awasi dan tanamkan ke dalam jiwa anak-anak kita adalah bahwa yang paling utama diidolakan adalah Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi masalahnya Nabi itu jauh.
Nabi itu sudah tidak ada fisiknya, wujudnya sekarang. Kita sudah terpisah 1448 tahun lamanya dengan Nabi. Maka apa yang bisa kita ajarkan? Banyak. Kita buka lembaran-lembaran buku sejarah. Kita ajarkan kepada anak-anak kita bahwa dulu Nabi adalah sosok yang agung, dilahirkan dari rahim Aminah, ayahnya bernama Abdullah, dan seterusnya. Ada qasidah-qasidah yang terus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Ada lagu-lagu yang bisa mereka hafalkan untuk mengenal nabinya, ayahnya, ibunya, pamannya, saudaranya, kakeknya, sehingga nanti sampai sambung kepada Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Adam, dan seterusnya. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang kalau sudah cinta kepada seseorang, segala rupa pasti akan diikuti. Maka pertanyaannya, apa yang harus diikuti dari Nabi Muhammad SAW? Cara pakaiannya boleh, tapi tidak harus. Apakah dengan memakai gamis berarti kita sunnah? Abu Jahal pakai gamis. Apakah dengan pakai sorban yang dililit-lilitkan itu berarti kita sudah mengikuti kanjeng Nabi? Bisa ya, bisa tidak. Sebab orang-orang kafir Quraisy di waktu itu pun memakai pakaian yang sama. Ada kemudian ulama yang membedakan antara sunnah dengan budaya, dengan tradisi, dengan kekhasan. Kita tinggal di Indonesia. Kita punya kearifan masing-masing. Ada yang pakai peci hitam, ada yang pakai sarung, ada yang pakai batik, ada yang pakai gamis. Tidak harus fanatik terhadap mode pakaian tertentu, sebab itu hanyalah simbol. Yang penting substansinya adalah menutup aurat, sopan, dan merupakan pakaian terbaik yang bisa kita kenakan ketika kita mau berangkat ke masjid dan beribadah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata baginda Rasul, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak." Yang harus kita ikuti dari sosok idola kita Nabi Muhammad adalah mengikuti akhlaknya yang sangat baik, yang sangat sempurna. Yang kedua, yang pertama tadi, kita cinta kepada Nabi dengan kita buktikan banyak bersolawat. Yang kedua, kita cinta kepada Nabi dengan cara mengikuti akhlaknya. Akhlak Nabi yang bagaimana? Kata Allah bahwa Nabi diutus wama arsalnaka, kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam, illa rahmatan lil alamin, bahwa Nabi adalah merupakan rahmat bagi alam semesta. Tidak hanya manusia, hewan pun dapat rahmat, pohon pun dapat rahmat. Sekarang sedang terjadi kebakaran hebat di Kalimantan. Sedang terjadi kebakaran pula di daerah Musi Banyuasin. Sedang terjadi kebakaran di mana-mana. Kemarau prediksinya masih akan panjang dan lama, sehingga masing-masing dari kita harus waspada, harus saling menjaga, saling mengingatkan. Setiap sedikit pun kemungkinan akan terjadi potensi kebakaran, kita minimalkan. Jangan bakar-bakar sampah yang sekiranya bisa menyebar dengan cepat. Tidak dibakar pun dia bisa terbakar, apalagi kalau dipancing dengan dibakar. Maka kemarau panjang, air sudah mulai mengering, ini saatnya kita sama-sama kemudian mengintrospeksi lagi. Bisa jadi belum waktunya kita istisqa, tapi sudah mulai kita kemudian menggerayangi. Apa menggerayangi itu? Menggerayangi itu apa Pak Imam? Meraba, astagfirullahaladzim. Meraba hati kita, meraba diri kita, seberapa banyak dosa maksiat kita. Sebab bisa jadi Allah tidak juga menurunkan rahmat hujannya karena kelakuan kita juga. Bisa jadi karena kuranglah kita beramal, sehingga Allah masih enggan untuk mencurahkan rahmatnya kepada negeri, kepada desa kita semuanya ini. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus memperbaiki akhlak kita masing-masing. Yang pertama,
Dengan cara apa? Yang pertama, akhlak kepada Allah harus kita benerin. Itu salah satu ikhtiar kita untuk kemudian memancing rahmat Allah berupa turunnya hujan. Bagaimana cara memperbaiki akhlak kepada Allah? Dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Allah sudah merumuskan banyak panduan. Yang ini jangan, yang ini boleh, yang itu jangan, yang ini boleh. Maka yang tidak boleh jangan kita tabrak, yang dibolehkan harus kita jalankan. Sebab dengan cara itulah kita bisa memperbaiki akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa." Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan engkau, kata Allah. Engkau siapa? Baik manusia, baik jin, kecuali hanya untuk satu, yaitu ibadah. Hanya ibadah saja. Tapi ibadah itu banyak bentuknya. Allah suruh kita untuk Allah suruh kita untuk puasa, Allah suruh kita untuk baca Qur'an, Allah suruh kita untuk sedekah, Allah suruh kita untuk zakat, dan seterusnya dan seterusnya. Maka kita laksanakan semua perintah-perintah Allah itu agar akhlak kita bisa mengikuti akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kemudian turun murka Allah berupa bencana. Sebelum kita merayakan 17 Agustus terjadi gempa di belahan negeri timur Indonesia di daerah NTT. Maka kita patut kemudian untuk terus introspeksi. Bisa jadi nanti datang waktunya, tiba giliran kita. Sebab bencana adalah ujian yang diturunkan kepada Allah untuk mengetahui sejauh mana seorang hamba dekat dengannya atau semakin menjauh darinya. Apakah dengan dikasih ujian lalu dia kemudian mundur atau kemudian semakin merapat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua setelah akhlak kita benerin akhlak kepada Allah, yang kedua adalah akhlak terhadap orang tua kita rapihin. Orang tua kita, ibu kita, ayah kita yang masih hidup kita muliakan, kita rajakan. Jangan pernah membantah yang orang tuanya masih ada, alhamdulillah. Kita muliakan mereka dengan cara-cara terbaik yang sudah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ustaz, orang tua kami sudah tiada. Pergilah ziarah sesering mungkin. Setiap Jumat datang ziarah jika kuburannya dekat. Jauh Ustaz, susah kami, ongkosnya banyak. Maka kirimkan hadiah berupa bacaan surat Al-Fatihah. Bacakan Yasin setiap malam Jumat. Apakah sampai? Sampai. Bahkan doa seorang anak kepada orang tuanya tanpa dia sebut nama pun dijamin pasti akan sampai. Ada yang bertanya kepada kami, Ustadz, saya tidak bisa ngaji, tidak bisa banyak bacaan-bacaan Arab itu. Bagaimana cara saya mengirimkan doa kepada orang tua saya? Bilang saja, ila ruhi ummi Al-Fatihah, ma Al-Fatihah, bapak Al-Fatihah. Tapi jangan Al-Fatihah saja, dibacakan suratnya. Alhamdulillahirrabbilalamin ar-rahmanirrahim. Ma Alhamdulillahirrabbilalamin ar-rahmanirrahim. Apakah sampai-sampai? Malaikat tidak mungkin keder, tidak mungkin bingung. Ini emak-emak saja, bapak-bapak saja. Emak siapa? Emak dia. Tidak mungkin tertukar. Sebab seorang anak punya tautan ruh, nyampe langsung kepada orang tuanya. Ketika dia membacakan surat Al-Fatihah, dia baca Al-Quran, hadiahnya disampaikan, ditransferkan kepada orang tuanya. Maka kita yang masih hidup, PR terbesar kita adalah mengajarkan ngaji kepada anak-anak kita. Sebab kalau kita mengajarkan ngaji, anak-anak kita bisa baca Quran, bisa mempelajari Al-Quran, bisa menghafalkan Al-Quran, kita sudah punya celengan akhirat. Kita boleh bangga anak kita pintar komputer,
Kita boleh bangga anak kita pintar ilmu sains. Kita boleh bangga anak kita pintar bahasa Inggris. Tapi kita harus menangis kalau anak kita tak pandai membaca Al-Quran. Saat bapak ibu nanti sekarat, bayangkan kalau anak ibu hanya bisa bahasa Inggris tapi tak bisa membaca Al-Quran. Duduk dia di depan kepala, lihat dia orang tuanya sedang sakaratul maut. Bukan Yasin yang dia bacakan, dia memekik dengan teriakan, "Oh my God, oh my mother, oh my mother, oh my munah, oh my sarah." Malaikat bingung, ini orang bukannya Yasin, my God saja yang dibaca. Karena dia nggak bisa mengaji. Tapi bayangkan kalau dia bisa melantunkan bacaan Al-Quran. Duduk dia di depan, duduk dia di samping kepala orang tuanya. Dia lafadzkan Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, wa ilaihi turja'un. Singkat, padat, selesai. Orang tuanya gembira, orang tuanya bahagia. Di akhir hayatnya dia bisa menyaksikan anak buah hati belayan jiwa yang dia kandung 9 bulan 10 hari, yang dia lahirkan dengan bertaruh nyawa, bisa kemudian mengirimkan doa, membacakan ayat-ayat Quran untuk dihadiahkan pahalanya. Kita patut menangis, kita patut bersedih sebab anak kita belum mampu baca Quran. Tapi kami tak pandai mengajar. Titipkan, ada pengajian-pengajian PAMI. Titipkan, ada pengajian-pengajian TPA. Masukkan ke pesantren-pesantren, masukkan ke pondok-pondok yang di situ diajarkan ngaji, diajarkan baca doa, diajarkan bermulazamah dengan Al-Quran. Sehingga nanti anak-anak kita tumbuh menjadi pribadi yang bukan hanya bisa untuk ilmu dunia. Bukan berarti Ustadz melarang untuk mereka pandai dalam ilmu dunia, tidak. Sebab kata Nabi, jika engkau ingin menguasai dunia, maka semuanya harus dengan ilmu. Wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang mau menguasai dunia, dia harus ada ilmunya. Dari mana ilmu menguasai dunia? Dari bangku-bangku sekolahan. Masukkan dia ke sekolah, masukkan dia ke perguruan tinggi, sehingga nanti dia punya titel-titel yang bisa mengantarkannya dia bisa kemudian merengkuh dunia dengan sebanyak-banyaknya. Walatan sanasibaka minat dunia. Tapi jangan lupa kemudian dengan urusan duniamu. Tidak ada yang melarang. Nabi tidak ada yang melarang tentang urusan dunia. Tapi yang paling terpenting adalah urusan akhirat harus dinomor satukan. Belajar dari akhlak Nabi Muhammad SAW. Nabi mengajarkan bahwa yang paling pertama mengajarkan Al-Quran, bacaan huruf hijaiyah adalah orang tuanya. Pasangan-pasangan muda yang anaknya masih balita-balita, macan-macan ternak yang tiap pagi antar anak, memacantik antar anak, maka usahakan anak-anak kita bisa membaca surat Al-Fatihah adalah dari ajaran ayah bundanya, dari ajaran mama papanya. Belajar minimal Al-Fatihah. Sebab apa? Kalau nanti dia sepanjang hidupnya melafadzkan Al-Fatihah dalam 17 kali rakaat minimal setiap hari, kita dapat transfer pahala jariah. Selama ini karena kita tidak terlalu pandai mengajar ngaji, yang banyak dapat transferan siapa? Guru ngaji, guru TPA. Sehingga waktu itu ketika Syekh Al-Azhar, direktur namanya, Grand Syekh Al-Azhar, pemimpin tertinggi kampus Universitas Al-Azhar di Mesir, ketika berkunjung ke Indonesia, ada sebuah wawancara dengan beberapa mahasiswa. Ditanya, "Ya Syekh, apa cita-cita tertinggi Syekh? Apa cita-cita tertinggi Kiai? Apa cita-cita tertinggi Ustadz?" Beliau mengatakan, "Ketika aku sudah pensiun dari rektor Al-Azhar, aku ingin pulang ke kampung halaman, lalu kemudian melepaskan semua atributku, kemudian membuka pengajian untuk anak-anak." Cita-cita tertinggi seorang yang sudah mencapai level tertinggi dalam dunia akademik, justru dia ingin kembali mengajar abata untuk anak-anak kecil. Sebab itu adalah fondasi dari keilmuan yang akan dipakai oleh anak-anak itu sepanjang hidupnya.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu, akhlak kepada Allah dibenerin. Dua, akhlak kepada orang tua yang masih hidup kita muliakan, yang masih ada kita rajakan, tapi yang sudah wafat kita muliakan dengan doa kita, dengan lantunan-lantunan ayat Quran kita. Hiasilah rumahmu dan kuburanmu dengan bacaan-bacaan Al-Quran, kata Nabi. Bagaimana caranya? Tidak hanya dengan sekedar memajang Al-Quran, tidak sekedar memajang lafaz-lafaz Al-Quran, tapi kita baca, kita lafadzkan, kita lantunkan, dan kita hadiahkan bacaan itu kepada orang tua kita yang sudah meninggal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga adalah akhlak kita terhadap tetangga. Urusan tetangga ini agak rumit. Sebab setiap hari kita berjumpa, setiap waktu kita bersua, maka banyak sekali masalah yang mungkin ditimbulkan. Adab, akhlak, dan tata krama dalam bertetangga sangat diatur sekali dalam ajaran Islam. Sebab apa? Sebab itulah parameter apakah akhlak kita terhadap orang tua dan kepada Allah kemudian menjadi sempurna dan lurus. Kalau kita dalam bertetangga tidak benar, ada tetangga kemudian banyak mempunyai sifat-sifat buruk dalam hatinya, iri, dengki, hasad, hasud, dan seterusnya, ghibah, maka kita jauhi amalan-amalan buruk seperti ini. Tetangganya beli NMAX, dia beli Paramek, dia beli Bodrek, ditempelnya koyok di keningnya. Tetangganya beli kulkas, dia yang kepanasan. Tetangganya beli mobil baru, dia yang sibuk bercerita dengan suaminya. Aku heran orang tuh kenapa bisa beli, padahal pangkat suaminya kecil lah. Suaminya sudah menjauh, tidak mau membahas, malam pun masih ditagih. Abang jangan dulu tidur, kita bahas dari mana harta orang itu. Sibuk pula dia mengatur-ngatur harta orang lain. Kalau dia mencicil, dari mana dia punya cicilan bisa melunasinya. Sibuk dia memikirkan cicilan orang. Bagaimana kemudian dalam bertetangga kita mempunyai adab-adab yang baik? Karena apa? Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum. Sesungguhnya kita semuanya bersaudara, maka jangan sampai terpecah belah. Sekarang baru tahun 2026, Desember pun masih lama, tapi di Batanghari sudah mulai muncul nama-nama pengganti bupati, sudah dimunculkan mantan sekda, sudah dimunculkan ketua DPRD provinsi, sudah dimunculkan tokoh-tokoh publik lainnya. Masing-masing mempunyai jago-jagonya, masing-masing mempunyai kandidat-kandidatnya. Boleh kita iklan setinggi langit, boleh kita promosikan sebanyak-banyaknya, tapi yang terpenting jangan saling sikut, jangan saling senggol, jangan hanya gara-gara beda pilihan kita tidak lagi bertegur sapa. Yang kita pilih orang Indonesia, orang Islam, yang memilih orang Indonesia, orang Islam. Jangan menjadi bodoh hanya gara-gara beda pilihan kita terpecah belah, saudara tidak lagi dianggap, tetangga tidak lagi dilihat. Yang untung siapa? Mereka yang menjabat. Padahal mereka ketika sebelum jadi janjinya banyak sekali, tapi kemudian lupa setelah kursi empuk itu didudukinya. Apa yang kita dapatkan? Janji-janji palsu. Dan waktu pun terus berlalu sampai akhirnya kemudian jabatan itu diambil oleh yang punya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Watilkal ayam nudawiluha, kata Allah, akan dipergilirkan. Ada saatnya yang menjabat adalah yang kita inginkan, ada saatnya pula yang menjabat bukan sosok yang kita inginkan. Yang bisa kita lakukan apa? Dua. Kalau dia jagoan kita menang, kita syukur. Kalau jagoan kita kalah, kita sabar. Itu saja. Mungkin belum waktunya, kapan? Maju lagi. Mungkin belum saatnya, kapan? Maju lagi sampai habis hartanya. Nanti dia akan jadi orang biasa. Itulah kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhlak kita terhadap tetangga jangan mau diadu domba, jangan mau kemudian dibentur-benturkan. Sebab
urusan kita dengan tetangga itu jauh lebih penting, bisa mengantarkan kita nanti masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, kunu kal yadain, jadilah seperti dua tangan, wala takunu kal udunain, dan jangan menjadi seperti dua telinga. Apa maksudnya? Dua tangan kita ini beda, ada kanan, ada kiri, tapi dua-duanya kompak, dua-duanya saling tolong menolong, dua-duanya saling adil, saling rukun, tidak pernah ribut. Walaupun dia beda, sangat berbeda bahkan tugasnya. Tangan kanan yang baik-baik, memakan pakai tangan kanan, memberi pakai tangan kanan, megang duit pakai tangan kanan, megang mushaf pakai tangan kanan. Yang kiri apa? Seksi kebersihan, bagian cebok, bagian ngambil kodok, tangan kiri. Bagian yang jorok-jorok, tangan kiri. Tapi lihat apa yang dilakukan tangan kanan. Dia megang uang, berangkat dia ke pasar, beli dia jam tangan, dipakaikanlah jam tangan itu di tangan kirinya. Nih tangan kiri, aku kasih kau jam sebagai upah cebok. Berangkat dia ke pasar, ke toko emas, beli dia cincin, membeli pakai tangan kanan, tapi cincinnya dipakaikan di tangan kirinya. Saya nggak pakai ini cincin, nggak ada contohnya. Dipakaikan di tangan kirinya, tidak iri dia. Ini cincin kau pakai di jari manismu sebelah kiri sebagai upah cebok. Tangan kanan membantu, tangan kiri menerima. Tidak pernah dia iri, tidak pernah dia sombong. Dia menerima fitrahnya sebagai tangan kiri. Apakah pernah tangan kiri kita protes? Gantianlah sesekali. Coba cebok pakai tangan kanan. Tunggu tangan kiri luka dulu, tunggu dia patah dulu, baru nanti tangan kanan berfungsi. Dia akan saling membantu. Tapi tengok dua telinga kita, walaupun jaraknya hanya sejengkal, tak pernah dia silaturahim. Orang Sungai Buloh ada yang telinganya kelayapan. Malam hari dia pindah ke sini. Tidak pernah dia kelayapan. Sifat telinga, sifat kuping. Apa bahasa Minangnya telinga? Apa bahasa Minangnya kuping? Nah, ada yang jawab kupiang. Nggak ada kupiang ya. Kuping kita itu punya sifat iri dengki. Bagaimana ketika ibu-ibu membeli anting emas 5 gram, dipasanglah di telinga kirinya, maka telinga kanannya juga akan meminta hal yang sama. Harus sama bentuknya, harus sama bobotnya. Ada ibu-ibu yang telinga kanan 5 gram, telinga kiri 10 gram. Gini jalannya dia. Nggak ada. Bentuknya pun harus sama, kalau nggak sama aneh. Harus disamakan. Dia nggak mau kalau nggak sama. Dia nggak mau kalau dia hanya dinomorsatukan. Maka kunu kal yadain wala takunu kal udunain. Jadilah seperti dua tangan dalam bertetangga, tolong menolong, saling kompak. Ada tetangga yang dia punya kelebihan dalam bidang harta, dia kasih sedekah. Ada tetangga yang dia tidak punya harta yang banyak, tapi dia perkasa, dia sumbang dengan tenaganya. Ada tetangga yang halaman rumahnya luas sehingga bisa dipakai untuk berkegiatan bersama-sama. Ada tetangga yang rumahnya cocok untuk dipakai nongkrong setiap malam, dipakailah bersama-sama. Dan masing-masing punya porsinya masing-masing. Seperti anggota tubuh kita semuanya. Tidak ada yang kemudian iri. Kaki pengen menjadi kepala, kepala pengen menjadi kaki, perut ingin menjadi pantat, pantat ingin menjadi dengkul, dan seterusnya. Tapi kemudian mereka bersatu padu bagaikan analogi dalam hidup bertetangga. Akhlak kepada Allah kita benerin, akhlak kepada orang tua kita rapihin, akhlak kepada tetangga kita perbaiki, sehingga kita mengikuti jejak baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang kedua. Satu tadi bersolawat, yang kedua mengikuti jejak Nabi dalam akhlaknya. Yang terakhir, yang ketiga, Bapak Ibu, ada sebuah mukjizat yang hanya diberikan oleh Allah kepada Rasulullah. Apa mukjizat itu? Al-Quranul Karim.
Bayangkan kalau Muhammad Nabi kita mukjizatnya adalah tongkat. Sibuk kita sekarang mencari bahan tongkat terbaik. Sibuk kita berkelana ke dalam hutan. Kayu apa yang paling pantas, yang paling hebat, yang paling kuat, yang paling awet dijadikan tongkat. Sebab mengikuti jejak nabinya. Kalau nabi kita Nabi Sulaiman punya tongkat sakti. Adapun Sulaiman juga punya batu akik, batu cincin. Kalaulah mukjizat Nabi kita Muhammad berupa batu cincin, sibuk kita beradu batu tiap hari. Melalang buana mencari batu terbaik untuk kita asah, kita pakai cincin. Tapi mukjizat terbesar Nabi Muhammad adalah Al-Quranul Karim, yang itu tetap abadi sampai hari kiamat nanti, yang akan memberikan syafaat. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Kata Nabi, bacalah Quran sebab dia akan menjadi syafaat, akan menjadi teman, akan menjadi kawan yang akan mengawanimu ketika berada di alam kubur, alam barzakh, di mana tak ada yang mampu mengawani selain dari amalan-amalan kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cara mengikuti Nabi, cara membuktikan cinta kepada Nabi yang ketiga adalah dengan mempelajari Al-Quran, dengan cara mengajarkan Al-Quran, dengan cara membacakan Al-Quran, dengan cara mewariskan Al-Quran kepada anak-anak kita, kepada cucu-cucu kita. Bagaimana caranya? Kita ajari mereka ngaji, kita suruh mereka ngaji, kita marahi kalau mereka tidak mau mengaji. Jangan hanya urusan sekolah, urusan dunia saja kita sibuk. Anak tidak mau ngaji, mau jadi apa? Jadi manusia. Masa iya anak nggak sekolah mau jadi monyet? Tapi kalau dia nggak mau mengaji, maka dia nanti akan rugi ketika berada di akhir hayatnya. Orang tuanya yang akan menanggung beban, sangat rugi, rugi di atas rugi, kata Nabi. Orang tua yang kemudian anaknya tidak pandai mengaji. Susah payah kita membesarkan, susah payah kita menyekolahkan, susah payah kita melindungi, susah payah kita mendidik sampai dia lulus kuliah, sampai dia dapat kerja, sampai dia berumah tangga. Tapi giliran kita sekarat, giliran kita baring, tidak mampu apa-apa, anak kita tidak mampu menolong dengan bacaan Qur'annya, tidak mampu menolong dengan surat Al-Fatihahnya, tidak mampu menolong dengan bacaan-bacaan surat Yasinnya. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap tahun kita peringati Maulid. Jangan hanya sekedar lewat, jangan hanya sekedar seremoni belaka, jangan hanya sekedar datang, duduk, diam, dengar, pulang, selesai. Tapi kita bawa oleh-oleh. Kita bawa yang terbaik di peringatan tahun ini, agar kemudian tahun depan kita duduk kembali di sini dengan kondisi yang jauh lebih baik. Anak kita menjadi lebih baik ngajinya. Maka jangan bosan-bosan mengaji. Dimanapun tempatnya datang. Ibu-ibu majelis taklim datang, BKMT datang, ada perkumpulan BKMT Sembulian datang, setiap Jumat rutin Yasinan datang. Dimanapun tempatnya, di situ dilantunkan ayat Quran, dibacakan hadis Nabi, disampaikan kalam-kalam ulama, maka kita datangi. Sebab dengan cara itu kita mempertebal iman kita, kita mewariskan amalan yang terbaik untuk anak cucu kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita kemudian memperbaiki akhlak tadi, akhlak kepada Allah, akhlak kepada orang tua, dan akhlak kepada tetangga, selanjutnya adalah mengajarkan, mewariskan, mempelajari, dan merutinkan membaca Al-Quran untuk kita pribadi dan anak-anak kita semuanya. Kalau ibu punya anak dua-duanya bisa mengaji, bagus. Tapi kalau dua-duanya edan, mending ibu banyak-banyakin anak. Yang masih muda-muda, yang masih punya kesempatan banyak, yang lahirnya normal semuanya, tambah lagi. Maulid tahun depan, bawa anak-anak balita baru ke masjid ini. Orang-orang tua kita dahulu banyak anak, banyak sekali anaknya. Ada yang anaknya 20. Ketika ditanya, kenapa anak kamu 20 banyak sekali? Ya Ustaz, karena kalau misalnya edan 5 masih sisa 15. Kalau edan 10 masih ada 10 lagi yang pintar ngaji.
Tapi kalau cuma dua, cowok satu, cewek satu, dua-duanya tak bisa ngaji, selesai kita. Tidak ada lagi yang bisa kita harapkan. Apa untungnya banyak anak? Semakin banyak yang pintar ngaji, semakin banyak transferan ilmu, semakin banyak transferan pahala yang akan kita dapatkan nanti di masa tua kita. Dan orang yang banyak anak itu juga pasti diuntungkan. Ketika tetangganya mau ribut, dia akan mikir 2-3 kali. Jangan ribut dengan dia, anaknya banyak, belum lagi mantunya, belum lagi cucunya. Habis kita dikeroyok. Maling pun tak berani masuk rumahnya, kecuali maling blow on yang jauh datangnya. Congkel dia pintu, masuk ke rumah, nunggu kawannya di depan, 5 menit berlalu, keluar dia dari lubang jendela yang sama. Mana barang yang kau dapatkan dari dalam? Mana kulkasnya? Mana TV-nya? Mana AC-nya? Boro-boro. Gak ada apa-apa di dalam. IC rumah itu anak semua katanya. Di WC anak, di dapur anak, di sudut kolong kamar mandi anak, di kolong ranjang anak, di bawah kulkas anak. 20 anaknya. Rumahnya cuma ukuran KPR 3x6. Banyak anak, banyak rezeki. Banyak anak lebih aman, jauh dari maling. Banyak anak jauh dari keributan dengan tetangga. Dia bisa menjadi penghuni komplek itu dengan nyaman, dengan sejahtera. Dan semuanya pintar mengaji. Semuanya bisa mendoakan orang tuanya. Sehingga kalau orang tuanya meninggal, tidak perlu mengundang Pak Imam, tidak perlu mengundang tetangga. Cukup 20 melingkar, dibacakan surat Yasin, dibagi 1 juz, ada yang kebagian 2 juz, selesai khatam, 1 kali duduk, dihadiahkan kepada orang tuanya. Makanan dari mereka untuk dimakan mereka, tetangganya nggak dapat apa-apa. Itulah kelebihan jika kita punya anak banyak. Maka kalau ada yang anaknya baru 2, tambah lagi 3. Yang 3 tambah lagi 4. Anak saya 4. Setahun. Apakah sengaja? Ada sengajanya, ada tidaknya. Tapi itulah rezeki yang diberikan Allah. Cuma masalahnya yang kedua, ketiga, keempat lahirannya sesar. Sehingga kemungkinan untuk bisa menambah lagi peluangnya kecil. Walaupun ketika kami dulu di Bogor, Pak Imam, di rumah sakit PMI itu ada yang siap, ada dokter objin di situ yang Bapak, saya sekolahnya di Amerika kata dia, dan saya pernah menolong orang sesar sebanyak 8 kali. Jadi kalau orang BPJS dibatasi 3 kali, tapi kalau dia bayar pribadi, dia sanggup untuk orang melahirkan sesar sebanyak 8 kali. Bagaimana bentuk perut orang itu? 3 kali saja istri saya seperti diobras, habis perutnya. Habis sesar yang ketiga, dijahit, rembes lagi, kebuka lagi, dijahit lagi, kebuka lagi. Tak terbayangkan. Kita bapak-bapak enak saja, tinggal nitip. Ibu-ibu yang merawat, ibu-ibu yang merasakan. Sakitnya sesar itu bertahun-tahun kemudian masih terasa. Itulah kemudian pahalanya banyak, jariahnya banyak, sehingga rasa letih kita, rasa lelah kita dalam beranak, dalam mendidik, dalam membina anak-anak kita, Allah kasih ganjaran dengan balasan surganya kelak di hari akhirat. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka saya simpulkan di akhir kesempatan kali ini, ada bukti cinta kita kepada Nabi. Ketika ditanya orang, apa cinta kamu kepada Nabi? Saya rajin bersolawat. Mulai sekarang kita niatkan sehari 5 kali, gak usah banyak-banyak dulu, sehari 5 kali lah sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi kan sudah Ustaz, ketika dalam gerakan sholat tahiyat akhir, ya itu rukun sholat. Kalau kemudian kita mau tambahkan di luar dari itu jauh lebih baik. Apakah pahalanya dapat? Pahalanya melimpah ruah. Sholawat. Yang kedua, kita tiru, kita ikuti idola kita Nabi Muhammad SAW dengan cara meneladani akhlaknya. Akhlak kepada siapa? Akhlak kepada Allah, akhlak kepada orang tua, dan akhlak kepada tetangga. Insya Allah dijamin selamat dunia akhirat.
Yang ketiga, yang paling penting, bahwa kita merawat mukjizat Nabi kita Muhammad dengan cara yang beliau mau, yaitu kita membaca, kita mempelajari, dan kita ajarkan. Khairukum, kata Nabi, sebaik-baik kalian adalah man ta'allamal Qur'an, orang yang belajar Al-Quran, wa'allamahu, dan mengajarkannya. Kita wariskan kepada anak-anak kita dengan warisan yang baik. Anak kita tak butuh harta banyak, anak kita tak butuh tanah luas, anak kita tak butuh rumah yang megah. Yang mereka butuhkan adalah bekal pendidikan yang terbaik dari kita sebagai orang tuanya. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan pahala kita duduk menghadiri maulid bukan hanya sekedar bersosial, silaturahim kita dapat. Yang lebih penting daripada itu adalah kita menguatkan kembali rasa cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita bisa membangun pribadi menjadi lebih ada tiang pula di mana, membangun pribadi unggul dan berkemajuan. Kita menjadi umat yang unggul, kita menjadi lebih maju lagi ketika kita nanti hadir di tahun yang akan datang di musola Sa'adatus Sholihin. Besok saat apakah semua masjid dan musola di Sungai Buloh depannya Sa'adah? Sa'adatul Ikhwan. Ada lagi Sa'adah apa? Oh, Miftahul Jannah. Saya kira semua Sungai Buloh depannya Sa'adah, karena orang Sungai Buloh ini semuanya bahagia. Sa'adah bahagia, Sa'adah kemenangan, Sa'adah keberuntungan, Sa'adah kebahagiaan bagi orang-orang yang mau kemudian beramal soleh, menjadi pribadi yang lebih soleh. Sa'adatus Sholihin, kebahagiaan bagi mereka yang mau menjadi pribadi-pribadi yang sholihin was sholihat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nanti tangan kita, kaki kita akan bersaksi di hari akhir ketika mulut kita terkunci. Tangan kau pakai apa? Pakai mengayunkan tangan, melangkahkan kaki ke musola Sa'adatus Sholihin. Yang paling banyak pahalanya adalah, mohon maaf, pantat-pantat kita. Nanti dia juga bersaksi. Bapak Ibu duduk di sini dari jam 8 sampai sekarang setengah 11. Ada yang di awal bersila, kemudian selonjorkan kakinya, kemudian dia diangkat, ditekuk lututnya, lama-lama brojol lah ibu-ibu di belakang tuh. Tapi itu nanti ibu-ibu yang akan kemudian bersaksi lebih banyak tuh itu. Ada sebuah cerita bahwa kemudian ketika semua ditimbang, ada nanti namanya mizan, timbangan. Ditimbang semua amalan-amalannya, namanya iem. Iem namanya. Iem, timbanganmu berat ke kiri. Nerakalah nih. Semua ditimbang sudah selesai. Tiba-tiba tunggu dari belakang. Kesot. Siapa tuh? Aku pantat iem, ketinggalan katanya gitu. Jangan dulu masukkan dia ke neraka. Ditunggulah sama malaikat tuh. Lalu kemudian ditimbang, ternyata iem ini memang agak berisi sehingga bobotnya langsung naik ke sebelah kanan. Hanya gara-gara pantat. Ketika kemudian ditanya, kamu dari mana? Dulu aku dipakai duduk 3 jam lamanya. Di mana? Di musola Sa'adatus Sholihin. Untuk apa? Maulid Nabi, mendengarkan ceramah, mengikuti ibadah. Lalu kemudian di situ aku belajar bahwa ketika aku cinta Nabi, aku harus banyak sholawat, aku harus kemudian memperbaiki akhlak, dan aku harus terus berinteraksi dengan Al-Quran. Maka silahkan timbang, ditimbang berat ke kanan, masuklah dia surga. Hanya gara-gara maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, duduknya kita di sini tidak sia-sia. Julu suka sa'atan, kata Nabi kepada Ibnu Mas'ud. Julu suka sa'atan fi majlisil ilmi. Dudukmu sejam, kita 3 jam, adalah seperti memerdekakan 1000 budak. Budak itu mahal harganya, bisa 100 juta satu orangnya. Berapa miliar kalau kita hitung pahala yang kita dapatkan di malam hari ini. Duduknya saja, belum kuping kita, belum mata kita, belum mulut kita, belum pikiran dan fokus kita, belum hati kita. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalaulah 3 tadi sudah sama-sama bisa kita jalankan dengan sempurna, kita terus berproses, kita terus belajar, mudah-mudahan
cinta kita kepada Nabi, Nabi terima sehingga nanti Nabi berkenan untuk mengakui kita sebagai umatnya dan memberikan syafaatul uzma ketika kita berada di akhirat dan mengajak kita ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sudah 1 jam saya berbicara, dari saya cukup sekian. Mohon maaf jika ada kekurangan, kesalahan, kekhilafan yang mungkin tidak sesuai ekspektasi. Saya biasanya mengisi pengajian memakai kitab, yang dia duduk, yang dia berdiskusi, sehingga kalau yang bertablik, yang banyak guyonnya, yang banyak hahahihinya, mohon maaf saya agak kurang. Sehingga mudah-mudahan ada sesuatu yang kita bisa ambil manfaatnya, sedikit, sekecil dan sebanyak yang kemudian masing-masing kita bisa ambil, kita bawa pulang sebagai oleh-oleh. Kalau ada yang kurang senang, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Benar dari Allah, saya ada salah tentu dari saya pribadi. Saya Azimun Thalib mohon pamit undur diri. Khut ma sofa wada ma kadar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.